Martial Master, Dongeng Donghua. Bab 5481. Arai Fusi. Ledakan. Nafas luar angkasa yang menakutkan menghantam. Semua orang mengangkat kepala karena terkejut, dan melihat Qin Chen bersinar di seluruh kehampaan di depannya, dan tubuh fisiknya menyatu dengan pilar ruang angkasa di depannya, seperti roh. Pada saat ini, jangan lupa subscribe channel Dongeng Donghua ini, dan pilar ilahi ruang menjulang, meledak dengan cahaya ilahi, menjulang tinggi di atas langit dan bumi. Dan pilar cahaya yang menghubungkan langit dan bumi berputar samar, memancarkan kekuatan ruang yang menakutkan yang membuat hati semua orang berdebar. Titik. Di antara pilar-pilar, tubuh Qin Chen penuh dengan cahaya spasial yang tak ada habisnya, dan kekuatan ruang menembus udara. Secara samar dikombinasikan dengan kekuatan ruang di pilar sekitarnya untuk membentuk keseluruhan yang sempurna. Resonansi luar angkasa. Selesai. Di tengah formasi, Qin Chen tiba-tiba membuka matanya, menunjukkan kegembiraan. Setelah sekian lama pemurnian, pilar ke-9 akhirnya dikendalikan oleh Qin Chen dan jatuh ke tangannya. Luar biasa, apakah ini arai luar angkasa terlarang 9 meter? Ketika pilar ke-9 disatukan oleh Qin Chen, pikiran Qin Chen sepertinya menyatu dengan ruang sekitarnya. Dan dengan suara berdengung, kesadaran Qin Chen itu menyebar dengan cepat dan langsung bergabung menjadi 9 pilar ilahi yang sebelumnya dia kendalikan. Perasaan menguasai sepenuhnya ruang di sekitarnya langsung meresapi seluruh tubuh Qin Chen. Dalam benak Qin Chen, seluruh laut mati seperti peta datar, dan di peta ini, 9 titik cahaya dinyalakan olehnya, yang merupakan 9 pilar ilahi di bawah kendalinya. Namun, ini hanya berarti bahwa dia hanya mengendalikan bagian ruang ini, apakah dia tidak dapat diblokir oleh arai luar angkasa terlarang 9 kegelapan tidak berarti bahwa arai luar angkasa terlarang 9 kegelapan sepenuhnya dikendalikan olehnya. Tapi itu sudah cukup. Dengan 9 titik cahaya ini sebagai pusatnya, kesadaran spiritual Qin Chen menyebar dengan cepat, 10, 11, 12. Di peta datar di benaknya, titik-titik cahaya menyala satu demi satu. Berdasarkan 9 pilar susunan inti, kesadaran spiritual Qin Chen dengan cepat menyebar ke 72 pilar susunan lainnya, menyebar dengan kecepatan yang sangat cepat. Untuk mengasimilasi pilar ilahi spasial ini. Sungguh kekuatan ruang yang menakutkan, ini adalah kontrol ruang tingkat kaisar yang sebenarnya. Qin Chen memejamkan mata, dan merasakan kenyamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya di sekujur tubuhnya, pada saat ini. Kesadaran spiritualnya secara bertahap bergabung dengan formasi ruang terlarang 9 meter, dan dia melihat dunia baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ledakan. Dalam satu pikiran, itu mencakup semua arah. KKK. Tubuh transparan pada tubuh Qin Chen yang tidak dapat menahan keruntuhan terus-menerus karena perpaduan ruang jantung sebelum sedikit gemetar pada saat ini. Alih-alih terus pecah, luka retak itu seperti menggeliat. Tunas yang lembut seperti perlahan sembuh. Kelahiran kembali luar angkasa. Pencapaian spasial Qin Chen, setelah menguasai formasi ruang terlarang 9 meter, terus meningkat dengan kecepatan lambat. Kejutan yang menyenangkan. Bersenandung. Di bawah mata semua orang, Qin Chen melebur ke dalam kehampaan, nafas luar angkasa yang cocok dengan langit dan bumi, dilepaskan dengan samar, menutupi laut mati. Sialan, anak ini bergabung dengan formasi ruang terlarang 9 kegelapan, dan pencapaian ruangnya sendiri meningkat pesat, kita harus menghentikannya, jika tidak. Formasi ruang terlarang 9 kegelapan tidak lagi dapat menjebak anak ini. Melihat pemandangan ini, Kaisar Si Huang, yang terjebak oleh formasi roh 4 elemen, tiba-tiba mengecilkan pupilnya, dan segera mengeluarkan suara cemas, matanya penuh keterkejutan. Dia bisa tahu sekilas bahwa kekuatan ruang pada tubuh Qin Chen meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan saat ini, dan ada sedikit petunjuk tentang seorang Kaisar Agung. Ini memahami kekuatan Dao Yun di tingkat Kaisar. Kaisar Agung Si Huang tiba-tiba melihat kerumunan di samping, dan berteriak dengan marah, semuanya, cepat dan hentikan orang ini. Namun, menghadapi perintah Kaisar Si Huang, banyak orang kuat yang hadir semuanya tampak jelek, tetapi tidak ada yang berani melangkah maju.
Ketika Qin Chen tidak mengendalikan pilar luar angkasa sebelumnya, semua orang bergegas masuk dan jatuh dalam sekejap mata. Sekarang pihak lain telah mulai mengendalikan arai luar angkasa terlarang 9 kegelapan, jika mereka naik, mereka mungkin mati tanpa mengetahuinya. Bagaimana? Siapa yang mau melakukan hal kematian? Hahaha, iblis Qin itu perkasa. Di samping, Molly sangat gembira di dalam hatinya, dan tidak bisa menahan tawa, tetapi dia belajar pelajarannya kali ini, tetapi dia bersemangat di dalam hatinya, dan tidak berteriak keras. Agar tidak menarik perhatian khusus. Sialan, pemborosan ini yang rakus akan hidup dan takut mati. Wajah Kaisar Si Huang sangat suram ketika dia melihat ini, dan dia meraung dengan marah, jangan berani melangkah maju. Apakah kamu tidak tahu cara memanggil jejak Kaisar di pikiranmu, dan biarkan proyeksi Kaisar di belakangmu turun? Benar-benar biarkan anak ini berhasil, kalian semua akan dihukum. Petik 2. Kaisar Si Huang sangat marah. Mendengar ini, semua orang saling memandang dengan wajah jelek. Sial, apakah Kaisar Si Huang ini mengalami keterbelakangan mental? Jika Anda memiliki tanda Kaisar Agung di benak Anda, apakah Anda masih membutuhkannya untuk memesannya? Proyeksi Kaisar Besar telah lama dipanggil. Orang-orang terpisah yang diatur untuk menjaga di depan pilar, meskipun mereka tidak lemah dalam kekuatan masing-masing, tetapi hampir tidak ada dari mereka yang menjadi pemimpin. Dan tidak ada tanda Kaisar dalam pikiran mereka. Lagi pula, proyeksi Kaisar Agung adalah kekuatan kental dari sumber asli Kaisar Agung, jadi bagaimana semua orang bisa memilikinya? Melihat ekspresi semua orang, Kaisar Si Huang juga tahu bahwa dia naif, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas dengan cemas. Persegi. Mengapa bajingan seperti Suradauzu dan Hakim Raja Hantu belum datang? Sekarang dia terjebak dalam formasi, hanya Dauzu Sura dan Hakim Raja Hantu yang datang untuk menghentikan mereka. Tetapi ketika Kaisar Si Huang cemas, Qin Chen mengalami kejutan yang tak ada habisnya. Kekuatan ruang tingkat Kaisar, ternyata inilah kekuatan sebenarnya dari ruang tingkat Kaisar. Di pilar susunan, Qin Chen menunjukkan keterkejutan, jiwanya bergabung dengan arai luar angkasa terlarang 9 meter, seolah berenang di samudera luas. Dengan panik menyerap kekuatan darinya. Jalan ruang adalah cara asli Qin Chen. Mulai dari benua Tianwu, Qin Chen mengambil jurusan aturan jalan, yang memiliki kekuatan ruang. Dengan pesat, variasi. Terutama setelah mendapatkan asal-usul Kaisar Miekong dan jantung ruang yang membunuh Kaisar Dewa, dao ruang yang berhubungan dengan Qin Chen telah jauh melampaui Kaisar biasa. Namun, kontak adalah kontak, pengetahuan adalah pengetahuan, dan Qin Chen masih jauh dari benar-benar mengubah ruang angkasa ini menjadi kekuatannya sendiri. Tak perlu dikatakan, Heart of Space adalah kekuatan yang dikendalikan oleh God Emperor of Rebellion. Dengan tingkat kultivasi Qin Chen saat ini, sangat sulit bahkan untuk memahaminya, apalagi mengendalikannya. Bahkan sekarang, dia hanya menggunakan bantuan dari reverse killer senjata Excalibur roh kekuatan dewa kecil. Jumlahnya hampir tidak memobilisasi sebagian kekuatan di jantung ruang. Hal yang sama berlaku untuk asal mula Kaisar Miekong, meskipun Qin Chen telah mengintegrasikannya dan memahami aturannya, dia hanya memahaminya. Dan dia masih jauh dari sepenuhnya mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Sama seperti teori dan praktik, jarak keduanya sangat jauh. Mengintegrasikan asal-usul Kaisar Miekong, Qin Chen setara dengan hanya menguasai teori. Tetapi jalan masih panjang jika dia benar-benar ingin menjadi kekuatannya sendiri dan mengubahnya menjadi praktik. Jika tidak, jika Anda dapat mengontrol kekuatan pihak lain dengan menggabungkan salah satu asal-usul Kaisar, maka Anda tidak perlu berlatih. Dan semua orang dapat pergi ke reruntuhan Kaisar sepanjang hari. Tapi sekarang Qin Chen mengendalikan bagian dari formasi ruang terlarang 9 meter. Dia dapat dengan jelas merasakan pergerakan kekuatan ruang Kaisar, seluruh sosok tampaknya sepenuhnya terintegrasi ke dalam formasi, meningkatkan dan mengendalikannya sedikit demi sedikit. Bagi Qin Chen, ini adalah kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bersenandung. Aura samar ruang Kaisar mekar di tubuh Qin Chen. Brengsek.
Kaisar Si Huang terus menyerang formasi roh empat elemen, mencoba menerobos belenggu formasi, tetapi Netherworm pemakan jiwa dan yang lainnya memiliki wajah muram, langsung membakar sumbernya. Dan tidak memberi Kaisar Si Huang kesempatan untuk membebaskan diri. Mereka hanya perlu menahan proyeksi Kaisar Si Huang untuk mengulur waktu yang cukup bagi Qin Chen. Dan saat Qin Chen terus menyalakan lebih banyak pilar ruang angkasa, suara mencengangkan menusuk langit tiba-tiba datang dari langit yang jauh, dan saat berikutnya, desir-desir-desir. Sekelompok pria kuat yang memancarkan aura menakutkan tiba-tiba datang dari langit, mendekati tempat kejadian dalam sekejap. Kedua pemimpin memancarkan aura kuasi kaisar yang menakutkan, mereka agung dan agung, mereka adalah Raja Hantu Hakim dan Suradauzu. Di belakang mereka, ada pembangkit tenaga listrik terpisah lainnya yang juga bergegas dengan cepat. Itu Tuan Hakim Raja Hantu. Ada juga Taois penggarap jalan master. Sangat bagus. Melihat kedua orang ini, semua orang yang hadir menunjukkan ekstasi di wajah mereka. Kaisar Si Huang juga sangat gembira. Sebelum keduanya tiba, dia berteriak dengan cemas, "Hakim Raja Hantu, Suradauzu, kamu datang tepat waktu, hentikan orang ini dengan cepat." Hakim Ghost King dan Suradauzu datang ke tempat kejadian, dan mata mereka langsung tertuju pada Emperor Stone Desolation yang terperangkap. Mereka melihat susunan roh empat elemen yang dibentuk oleh leluhur hantu patung batu dan empat roh semu di atas kepala mereka setelah Kaisar Zibao, para murid tidak memiliki. Rasionya tiba-tiba menyusut dan hatiku ketakutan. Leluhur hantu gargoyle. Serangga psikis pemakan jiwa. Apa yang terjadi? Masih ada silau abadi, bukankah dia anggota Kaisar Si Huang? Mengapa dia menyerang Kaisar Si Huang? Apa yang sedang terjadi? Pikiran mencurigakan bergema di benak mereka satu persatu, dan mata Suradauzu juga melihat Molly tidak jauh. "Limo, mengapa kamu mengkhianati leluhurmu?" teriak Suradauzu dengan marah, matanya sedingin es, mata yang terbakar itu seperti pisau tajam, menusuk mata Molly, seolah dia ingin melihat menembusnya. "Berani mengkhianati Tuan Wuyue Mingdi, kejahatan apa yang kamu tahu? Naik ke Jeoyu, turun ke Huangquan, kamu tidak bisa lepas dari pelacakan, dan kamu masih belum memperbaikinya. Cepat kembali." Suradauzu mengedipkan matanya dan berkata dengan tajam. Dia tidak ingin melepaskan Molly, tapi dia ingin mempelajari kebenaran darinya. "Sialan, iblis ini membunuhku." Wajah Molly jelek, dan dia diam-diam melirik Qin Chen, pikirannya melonjak, dan ekspresi kesakitan dan keraguan tiba-tiba muncul di wajahnya. Molly memegangi kepalanya, ekspresinya menyakitkan, seolah-olah dua kekuatan menakutkan saling bertentangan di benaknya. Dia memandang Suradauzu, matanya mengungkapkan banyak emosi. Termasuk kegembiraan, rasa sakit, perjuangan, dan keraguan, seperti tubuh. Tanpa sadar umum. "Tuan Sura." Molly meraung kesakitan, wajahnya bengkok, seolah berusaha menghilangkan kendali. Bab 5482. Empat Kaisar Agung datang. Dalam kehampaan, wajah Molly terdistorsi dan tubuhnya mengejang, seolah-olah dia sedang berjuang keras untuk mendapatkan kembali kewarasannya di bawah teriakan Taois Shuro. Dengan penampilan seperti itu, Dauzu Sura merasa tersentuh. Mungkinkah alasan mengapa iblis ganas ini mengkhianatinya dikendalikan oleh orang lain? Mata Suradauzu berkilat. Mungkin, dia jelas tahu resume semua orang di sekitarnya. Alasan mengapa Limo dipilih adalah karena dia berpartisipasi dalam 100 kemenangan berturut-turut di kota Wuyue, bertempur dalam pertempuran berdarah. Dan akhirnya berhasil menjadi satu-satunya dalam 100.000 tahun terakhir yang menang. Tantangan. Garis kemenangan. Dia ada di sana selama pertarungan terakhir dan melihat dengan matanya sendiri betapa sengitnya Limo berjuang mati-matian untuk menang. Dalam hati orang ini, ada keganasan yang tidak pernah dimiliki oleh pembudidaya hantu lainnya, dan dia jelas bukan tipe orang yang rakus akan hidup dan takut mati. Itu sebabnya dia ditunjuk olehnya. Di Laut Mati sebelumnya, penampilan Limo juga luar biasa, sebagai seorang jenderal, dia sangat menghargainya. Dengan pesona leluhur ini, dan status Lord Wuyue Underworld di dunia bawah, pembudidaya hantu di dunia bawah mana yang tidak bermimpi bekerja di bawah komando leluhur ini.
Apakah ada alasan untuk pengkhianatan? Alasan mengapa iblis ganas ini mengkhianati dirinya sendiri adalah karena dia tidak bisa menahan diri, dan itu pasti bukan karena dia ingin melakukannya. Tapi kekuatan macam apa yang bisa menyebabkan begitu banyak orang mengkhianati? Aku khawatir Immortal Silao masih memiliki jejak kaisar besar Si Huang di benaknya, jadi bagaimana bisa begitu mudah dikendalikan? Berbagai pikiran berkelebat di benak Surada Uzu. Pada saat ini, dia yakin bahwa dia pasti sudah dekat dengan kebenaran. Tuan Sura, tolong bunuh aku, Molly kesakitan, menutupi kepalanya dengan tangannya, wajahnya terdistorsi, kukunya menusuk tubuhnya dengan keras, dan darah mengalir secara horizontal, tetapi dia sendiri tidak menyadarinya. Seolah dia mati rasa. Dan penampilan keras Molly membuat semua orang yang hadir terharu dan ketakutan. Iblis. Tatapan Surada Uzu pada Molly juga sedikit berubah, dan dia tergerak olehnya. Terutama jika dibandingkan dengan Undead Stone yang dengan panik mengepung Kaisar Agung Si Huang setelah pengkhianatan mereka. Dan melihat penampilan Limo bahwa dia lebih baik mati daripada melakukan apapun untuk dirinya sendiri, Surada Uzu sedikit tergerak hatinya. Dunia bawah itu ganas, dan yang lemah memangsa yang kuat, pernahkah ada orang yang begitu setia di bawah komandonya? Tetapi pada saat ini, teriakan marah Hakim Hantu Raja langsung mengganggu pikiran Surada Uzu. Sura, apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung saat ini? Orang ini bergabung ke dalam formasi ruang terlarang 9 meter, hentikan orang ini dengan cepat. Kita tidak boleh membiarkannya berhasil. Begitu kata-kata itu jatuh, piringan formasi dengan cepat muncul di tangan Hakim Raja Hantu Boom. Begitu piringan formasi ini muncul, fluktuasi spasial yang tak terlihat merembes keluar. Perlahan menyatu dengan aura formasi ruang terlarang 9 meter di sekitarnya dia. Segera setelah itu, Hakim Raja Hantu menyemprotkan seteguk darah hitam ke pelat formasi, dan dengan suara mendengung, serangkaian rune aneh dengan cepat muncul. Dan sinar cahaya hitam legam keluar dari pelat formasi, berniat untuk bersaing dengan 9 ruang terlarang gelap arai besar dengan cepat bergabung di bersama. Hakim Raja Hantu melihatnya secara sekilas. Hal terpenting sekarang bukanlah bertanya apa yang terjadi, tetapi untuk mencegah orang-orang dalam formasi mengendalikan formasi ruang terlarang 9 meter. Setelah formasi dikendalikan oleh pihak lain, mereka akan melakukannya semuanya sudah berakhir. Oleh karena itu, dia mengorbankan disarai yang dapat mengontrol formasi ruang terlarang 9 meter pada saat pertama untuk menguasai formasi. Melihat hal tersebut, Dauzu Sura pun terbangun dalam sekejap tanpa mengucapkan sepatah kata pun, pelat formasi juga muncul di tangannya, dan terlempar keluar dari kehampaan dalam sekejap. Ledakan. Kekuatan ruang yang luas melonjak dan dengan cepat bergabung ke dunia sekitarnya, dan rune mengalir di pelat formasi, dan 81 titik cahaya muncul samar-samar. Yang akan menyamai 81 pilar formasi dari formasi ruang terlarang 9 meter. Berkorespondensi. Setelah pelat formasi dan pilar formasi besar cocok, Surada Uzu dan Hakim Raja Hantu dapat dengan mudah mengontrol formasi ruang terlarang 9 kegelapan. Inilah perbedaan inti antara keduanya dibandingkan dengan para pemimpin kekuatan lain yang hadir. Sebagai bawahan dari 4 kaisar besar dunia bawah, Raja Hantu Hakim dan Surada Uzu memiliki diskontrol formasi besar yang tidak dimiliki orang lain. Setelah diaktifkan, mereka dapat dengan mudah mengontrol 9 formasi ruang terlarang yang gelap. Hak istimewa mereka. Namun, tidak peduli bagaimana mereka berdua mengaktifkan dan mengendalikan cakram formasi berputar dan cahaya mengalir. Tetapi mereka tetap tidak dapat bergabung dengan formasi 9 ruang terlarang gelap di sekitarnya. Brengsek. 2 orang yang merasakan semua ini tiba-tiba berubah warna. Orang di depan mereka memiliki kendali yang lebih kuat atas kolom ruang daripada mereka berdua. Bagaimana sebenarnya? Dia ketakutan, tetapi tangan Raja Hantu Hakim terus bergerak. Dia menatap Qin Chen dalam formasi besar, meraung, dan pena hitam dan tinta tiba-tiba muncul di tangannya, yang merupakan pena Hakim. Bunuh! Teriak marah, pena Hakim di tangan Raja Hantu Hakim tiba-tiba diklik, boom, kekuatan yang mengandung hidup dan mati tanpa akhir mengalir keluar.
berubah menjadi sungai besar kehidupan dan kematian antara langit dan bumi, dan menilai Raja Hantu yang bertanggung jawab atas pena ini seperti memegang dewa hidup dan mati. Hanya saja, Yao Yao mengangkat tangannya, dan mengeluarkan pena dan tinta hitam yang indah di kekosongan, dan langsung menunjuk ke arah Qin Chen di pilar Dewa Ruang Angkasa. Karena perebutan kendali tidak berhasil, maka bunuh pihak lain. Leluhur Asura Dao. Pada saat yang sama, Hakim Raja Hantu berteriak dengan marah pada leluhur Asura Dao. Aku tidak butuh perintahmu. Melihat ini, Daozu Sura kembali sadar, dan payung hitam muncul di antara kedua tangannya, dan nafas reinkarnasi yang mengepul berevolusi. Aura berevolusi menjadi saluran pusaran, diikuti oleh serangan gila Hakim Raja Hantu. Payung Shuro reinkarnasi harta karun agung Kaisar Zun. Ledakan. Dua harta kuasi Kaisar didorong ke titik ekstrim, dan kekuatan maut mengalir dalam sekejap menabrak pilar luar angkasa. Mendengar ledakan, rune kompleks yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat mengalir di kolom ruang angkasa, dan pola gelap kuno mengalir, membentuk penghalang ruang yang menakutkan. Yang dengan mudah mencegat serangan keduanya. Ledakan. Di tengah raungan keras, hantaman mengerikan menyebar ke udara, dan pembangkit tenaga listrik transenden lainnya semua mundur dengan panik. Sementara Hakim Raja Hantu dan Sura Daozu juga terhempas oleh kekuatan kejut balik ini, dan darah di tubuh mereka melonjak. Keputihan. Putra ini, sebenarnya dilindungi oleh susunan ruang angkasa ini. Hakim Raja Hantu dan Sura Daozu tampak ketakutan. Ini adalah kekuatan perlindungan dari formasi ruang terlarang 9 neter, awalnya dimaksudkan untuk mencegah serangan oleh yang kuat, tetapi saat ini sebenarnya bertahan melawan lawan. Penuh kebencian. Sebagai dua pemimpin yang bertanggung jawab atas Laut Mati, kontrol formasi ruang terlarang 9 neter secara alami jauh lebih unggul daripada pemimpin penduduk lainnya. Dan sampai batas tertentu, mereka bahkan dapat melakukan beberapa manipulasi sederhana dari formasi ruang terlarang 9 neter. Dan persepsi. Pada saat ini, segera setelah penjaga ruang angkasa muncul, Hakim Raja Hantu dan Sura Daozu mengerti bahwa kendali lawan atas formasi ruang terlarang 9 neter telah melampaui mereka berdua. Brengsek. Bagaimana putra ini melakukannya? Tepat ketika mereka berdua ketakutan, wajah Kaisar Si Huang menjadi pucat dan dia mengutuk dengan marah. Dua idiot, orang ini telah bergabung dengan kolom ruang angkasa ini, kalian berdua tidak bisa menghentikannya sama sekali, cepat tolak dia. Leluhur Gargoyle dan lainnya. Hancurkan formasi besar tempat Kaisar berada, dan serahkan susunan kendali kepada Kaisar untuk rencana saat ini, hanya Kaisar yang dapat menghentikan putra ini. Petik 2. Kaisar Si Huang tampak cemas. Serahkan susunan kontrol. Hakim Raja Hantu dan Sura Daozu saling memandang, mengabaikan kata-kata Kaisar Si Huang, keduanya tahu tujuan Kaisar Si Huang seperti punggung tangan mereka. Laut Mati itu misterius, dan siapa yang tidak ingin menyimpan rahasianya sendiri. Mereka menyetujui beberapa posisi, tetapi mereka bertentangan dengan posisi inti. Memikirkan hal ini, mata mereka berdua berkilat tajam. Sejauh ini, hanya 4 kaisar besar yang bisa dipanggil. Ledakan. Saat pikiran itu lahir, keduanya mengaktifkan tanda Kaisar Agung di benak mereka. Sekarang, jejak proyeksi telah diaktifkan. Ya, apa yang terjadi? Dari tanah neraka di perbatasan Laut Mati yang tak berujung dan kedalaman kota Wuyue, dua tatapan menakutkan tiba-tiba terbuka, seperti kilat melintasi langit, langsung ke langit. Kedua tatapan menakutkan ini memandang langsung ke ujung Laut Mati yang luas seolah-olah melintasi kehampaan yang tak berujung. Dan kekuatan yang tak dapat dijelaskan datang langsung dari langit Laut Mati. Ledakan. Badai. Wow. Tiba-tiba, topan yang mengerikan melonjak di atas Laut Mati, asap dan awan mengalir, dan ombak mengguncang langit seperti tsunami, dua wasiat besar yang menakutkan dan tak dapat dijelaskan. Berpusat pada Hakim Raja Hantu dan leluhur Tao Sura, tiba-tiba datang ke langit. Sialan, dua bajingan ini. Dalam formasi 4 jiwa gajah, Kaisar Si Huang yang terperangkap ketakutan dan geram, dia tidak pernah menyangka bahwa Hakim Raja Hantu dan Sura Daozu akan begitu tegas tanpa ragu. Mereka langsung memanggil proyeksi 4 kaisar besar.
Setelah proyeksi Kaisar Yan dari 10 istana dan dunia bawah dari 5 gunung suci tiba, bahkan jika pihak lain memiliki rahasia, dia mungkin tidak memiliki bagiannya. Cepat-cepat. Kaisar Si Huang meraung di dalam hatinya. Pada saat ini, di langit yang jauh dari Laut Mati, sesosok agung, seperti batu besar melintasi langit, menginjak kehampaan yang luas dan menjarah menuju Laut Mati. Ledakan. Kekuatan ruang meledak, dan pembudidaya hantu di wilayah yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan semuanya menundukkan kepala dengan ngeri, bersujud di tanah, gemetar. Sialan, cepatlah, kamu harus pergi ke Laut Mati secepat mungkin, jika tidak keuntungannya pasti akan hilang bagiku. Sosok ini memancarkan aura tak berujung dari Kaisar Agung, dengan corak ganas, itu adalah tubuh asli Kaisar Agung Si Huang. Saat dia terjebak oleh formasi jiwa Dewa Empat Gajah, Kaisar Si Huang sudah tahu bahwa peristiwa besar mungkin terjadi di Laut Mati. Jadi dia segera meninggalkan stasiun dan bunuh diri ke Laut Mati. Saat ini, Kaisar Yan dari 10 kuil dan Kaisar Wu Yue Hades tidak mengetahui keseriusan masalah ini. Setelah proyeksi mereka tiba, tubuh mereka pasti tidak akan segera dikirim. Jika saya bisa menjadi yang pertama tiba, saya mungkin masih memiliki bagian dari manfaat Laut Mati, jika tidak. Hati Kaisar Si Huang ganas, ini adalah satu-satunya cara untuk mengambil makanan dari mulut 4 kaisar besar. Ledakan. Kita menembus langit, dan setiap kedipan membentang di wilayah tak berujung. Namun, dunia bawah terlalu luas. Jika tubuhnya ingin bergegas ke Laut Mati secara langsung, itu tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat, dan dia hanya dapat melakukannya itu secepat mungkin. Atas Laut Mati. 2 hantu berkabut perlahan muncul, kedua hantu ini sangat agung dan agung, tingginya 10.000 kaki, fitur wajah mereka berkabut, dan mereka tidak dapat melihat wajah aslinya sama sekali. Tapi ada ledakan kekuatan yang mencekik semua orang. Bab 5483. Bawa dia turun. Dan pada saat kedua hantu ini muncul. Ledakan. Kekosongan berosilasi, dan seluruh Laut Mati mendidih, dan kehampaan di sekitarnya seperti air mendidih, menakutkan dan menakutkan. 4 Kaisar Agung. Itu Kaisar Tuan Yan dari 10 istana dan Tuan Kaisar Dunia Bawah dari 5 gunung suci. Berlutut cepat. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya yang hadir segera berlutut, tampak ketakutan, gemetar di bawah 2 kekuatan Kaisar Agung yang tak dapat dijelaskan. Dan kepanikan tak berujung muncul dari lubuk jiwa mereka. 4 Kaisar Agung. Penguasa dunia bawah selama miliaran tahun. Nama seseorang, bayangan pohon. Sejak zaman kuno, 4 Kaisar Agung telah bertanggung jawab atas dunia bawah, dan mereka memiliki reputasi yang hebat. Dalam zaman yang tak terhitung jumlahnya ini, dunia bawah juga telah menghasilkan beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar yang hebat, tetapi dari zaman kuno hingga saat ini, tidak ada yang telah mampu menggoyahkan pamor 4 Kaisar Agung. Bertahun-tahun yang lalu, permaisuri Mingyue di antara 4 kaisar besar menghilang secara misterius, dan Kaisar Nether menghilang setelah pertempuran invasi dunia bawah laut semesta. Sekarang hanya ada 2 kuadrupole yang tersisa di Kaisar Dunia Bawah, tetapi itu. Gengsi mereka tidak melemah karena ini, tetapi menjadi lebih kuat. Pada saat ini, ketika Kaisar Yan dari 10 istana dan Kaisar Dunia Bawah dari 5 gunung suci turun, itu hanya sinar nafas yang menekan semua orang yang hampir kehabisan nafas. Di pilar ruang ilahi, Qin Chen tiba-tiba membuka matanya, menatap dunia luar, merasakan detak jantung yang kuat di hatinya. 4 Kaisar Agung, gumam Qin Chen, matanya serius. Kedua kaisar besar belum berbicara, tetapi paksaan menakutkan yang dibentuk oleh kedatangan mereka lebih dari sedikit lebih kuat daripada proyeksi Kaisar Si Huang. Yang membuat Qin Chen merasa tercekik. Melarikan diri. Pada saat ini, dalam pikiran Qin Chen, 63 titik cahaya dari formasi ruang terlarang 9 neter telah menyala. Dan perasaan benar-benar melebur ke dalam kehampaan muncul dari tubuh Qin Chen, membuat tubuhnya mekar dengan cahaya tertinggi dari ruang. Dengan jumlah pilar di bawah kendali Qin Chen, tidak masalah untuk melepaskan belenggu arai luar angkasa terlarang 9 neter, tetapi Qin Chen tidak berpikir untuk melarikan diri.
Karena formasi ruang terlarang 9 neter ditata oleh 4 kaisar besar. Dapat dikatakan bahwa Kaisar Yan dari 10 istana dan dunia bawah Kaisar Wu Yue sama-sama memiliki kekuatan untuk mengendalikan formasi ruang terlarang 9 kegelapan. Jika Qin Chen melarikan diri sekarang, 10 istana Yan proyeksi di dan Wu Yue Mingdi pasti akan terjadi. Bergegas keluar dari Laut Mati, mengejar dan membunuhnya sepanjang jalan. Seberapa kuat proyeksi 4 kaisar besar? Qin Chen tidak dapat menjamin sama sekali bahwa dia akan dapat membuang pengejaran Kaisar Yan dari 10 istana dan Kaisar Wu Yue Mingdi. Selain itu, begitu Kaisar Si Huang dan Kaisar lainnya waspada, mereka akan segera dikepung dari segala arah di dunia bawah pada saat itu, kemana dia bisa melarikan diri. Di dunia bawah ini, jika Anda ingin menyingkirkan kejaran 4 Kaisar Agung, Anda pasti terkejut. Masih ada 18 pilar yang tersisa. Qin Chen bergumam di dalam hatinya, matanya berkedip cerah. Sebuah rencana dengan cepat terbentuk di benak Qin Chen. Seperti yang terjadi sekarang, dia harus mengendalikan semua formasi ruang terlarang 9 neter untuk memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Bukan hanya untuk melarikan diri, Qin Chen juga memiliki perasaan bahwa begitu dia dapat mengendalikan semua pilar formasi besar dari ruang terlarang 9 neter. Kendalinya atas ruang tersebut akan mengalami peningkatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pikirkan sampai titik ini. Qin Chen menutup matanya, mempercepat kendalinya atas formasi ruang terlarang 9 kegelapan. Bersenandung. Kekuatan ruang yang menakutkan dengan gila-gilaan menyusup ke formasi di sekitarnya. Qin Chen, tunggu apa lagi? Apakah kamu belum menguasai pilarnya? Jika kamu tidak lari sekarang, itu akan terlambat. Pada saat ini, Roh Six yang ada di sana, dan Molly dengan cemas menatap Qin Chen dalam formasi, seperti semut di atas panci panas. Oh sial! Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu dapat melarikan diri dari sini dengan mengendalikan pilar? Sekarang proyeksi dari 4 Kaisar Agung akan segera datang, anak ini masih belum kabur, tunggu apa lagi? Menunggu untuk mati. Di bawah tekanan kaisar besar yang menakutkan, Molly sangat tidak sabar sehingga dia mengutuk secara diam-diam, tetapi dia tidak berani menonjol. Jadi dia hanya bisa mengecilkan lehernya dan bersembunyi secara diam-diam di sudut yang tidak mencolok di belakang formasi roh 4 gajah, karena takut tertangkap oleh 4 kaisar agung. Kamu bajingan, kamu membunuhku sekarang. Wajah Molly sejelek dasar pot hitam pekat. Bukan hanya dia, tetapi Kaisar Si Huang memandangi 2 hantu yang turun dalam formasi roh 4 elemen, matanya suram, dan dia sama sekali tidak bahagia. Dengan kedatangan 4 kaisar besar, dapatkah manfaatnya masih ada? Ledakan. Akhirnya, di bawah pengawasan semua orang, hantu dari 2 kaisar besar turun ke langit dan bumi, dan paksaan yang mengerikan menyebar ke sekeliling, menyapu 9 langit dan 10 bumi. Seolah-olah kiamat melanda. Saya telah melihat Kaisar. Hakim Raja Hantu, leluhur Tao Sura dan semua pembangkit tenaga listrik terpisah yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak menundukkan kepala dan dengan tergesa-gesa memberi hormat. Setelah proyeksi Kaisar Yan dari 10 istana dan Kaisar Wu Yue Hades turun, pertama-tama mereka saling melirik, lalu melihat sekeliling laut mati sejenak. Mata mereka, seperti panah tajam, langsung mendarat di 4 elemen pembentukan roh, pemeran Trapet Stone Desolate Emperor. Tubuh bayangan. Oh, Si Huang, kenapa kamu begitu? Mengapa kamu begitu malu? Petik 2. Tawa mengejek yang acuh tak acuh bergema di seluruh dunia, dan setelah melihat susunan roh 4 elemen dan 4 harta kuasi kaisar yang membentuk susunan itu. Jejak kepolosan yang tidak disengaja muncul di murid Kaisar Yan dari 10 kuil dan Kaisar Wu Yue Ming, Li Mang. Itu adalah hal yang mereka berikan kepada bawahan yang memasuki sangkar laut mati saat itu, dan sekarang, mereka akhirnya melihat cahaya hari dan muncul di laut mati. Apa yang terjadi? Ledakan. Mata kedua orang itu tiba-tiba melihat keempat leluhur hantu batu yang mendesak formasi roh 4 elemen. Murid dingin itu sepertinya bisa melihat semuanya, langsung menembus leluhur hantu batu, menyebabkan tubuh mereka bergetar. Tiba-tiba, harta karun Kaisar Zun menjadi tidak berdaya.
Kekuatan dalam tubuh mereka. Murid Kaisar Yan dari 10 istana dan dunia bawah Kaisar Wu Yue menyusut sedikit. Dalam tubuh leluhur hantu gargoyle dan yang lainnya, mereka melihat sesuatu yang istimewa, jenis kekuatan yang sangat berbeda dari kekuatan dunia bawah. Tetapi karena itu hanya proyeksi, kekuatan itu tidak dapat dilihat. Formasi roh 4 elemen. Dua hantu Kaisar Agung bergumam, dan tiba-tiba menatap leluhur Suratao. Di sini, apa yang terjadi? Kembali ke Kaisar Agung. Sura di Laut Mati, apakah seseorang benar-benar keluar hidup-hidup? Daozu dan Hakim Raja Hantu buru-buru menceritakan apa yang terjadi sebelumnya. Laut Mati adalah sangat menakutkan. Dibandingkan dengan kaisar besar lainnya, Kaisar Yan dari 10 kuil dan Kaisar Wu Yue Hades tahu lebih banyak tentang rahasia yang tersembunyi di Laut Mati. Ketika mereka keluar hidup-hidup, keduanya terkejut. Kaisar Agung, menurut kami pengamatan orang yang mengendalikan formasi ruang terlarang 9 neter harus menjadi pemimpin kelompok orang ini. Sura Daozu dan Hakim Raja Hantu buru-buru mengungkapkan analisis dan penilaian mereka. Kaisar Yan dari 10 istana dan dunia bawah Kaisar Wu Yue tiba-tiba mengangkat kepala mereka, dan sekilas melihat Qin Chen dalam formasi ruang terlarang 9 neter. Mata mereka berdua sangat menakutkan, mereka bisa tahu sekilas bahwa Qin Chen telah sudah samar-samar mengendalikannya. Sebagian besar pilar putra ini sebenarnya menjara kendali kita atas formasi ruang terlarang 9 neter, dan kekuatan ruang pada orang ini. Kaisar Yan dari 10 istana dan Kaisar Wu Yue Ming merasakan ruang yang diungkapkan oleh Qin Chen. Ada petunjuk sok di matanya pada saat yang sama. Ini adalah kekuatan ruang yang tidak lebih lemah dari kita. Anak ini pasti memiliki sebagian dari rahasia Laut Mati. Kaisar Yan dari 10 istana dan dunia bawah dari 5 gunung suci saling memandang, entah kenapa, jejak kegembiraan melintas di pupil keduanya. Siapapun yang bisa menjatuhkan anak di depannya akan mempelajari beberapa rahasia di Laut Mati. Bawa dia. Sedikit keserakahan muncul di mata Kaisar Yan dari 10 kuil dan Kaisar Wu Yue Ming, dan mereka menembak pada waktu yang hampir bersamaan. Qin Chen, yang berada dalam formasi kosong, menangkap dan membawanya pergi. Berpacu dengan waktu. Keduanya sangat tertarik dengan rahasia Laut Mati, dan tentu saja ingin membawa Qin Chen ke tangan mereka sendiri. Melihat bahwa pihak lain telah menembak untuk pertama kalinya, Kaisar Yan dari 10 istana dan Kaisar Wu Yue Hades tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin. Mata mereka menunjukkan cahaya dingin, sebelum mereka berdua menangkap Qin Chen, kekuatan mereka bertabrakan dengan ganas di kehampaan bersama-sama, dunia begitu terkejut sehingga dunia terkoyak dan runtuh, seolah-olah hari kiamat telah melanda. Kembali. Dihadapkan dengan hantaman yang mengerikan, orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka menjadi pucat karena ketakutan, dan mundur dengan tergesa-gesa satu persatu. Dengan keras di bawah mata semua orang, tangan Kaisar Yan dari 10 istana dan dunia bawah dari 5 gunung suci menghantam formasi ruang terlarang 9 neter, dan dengan suara mendengung. Gelombang tak terlihat tiba-tiba beriak di 9 neter formasi ruang terlarang penghalang ruang benar-benar memblokir serangan Kaisar Yan dari 10 istana dan dunia bawah dari 5 gunung suci. Nah, penguasaan putra ini atas formasi ruang terlarang 9 kegelapan telah sampai sejauh itu. Mata Kaisar Yan dari 10 istana dan Kaisar Wu Yue Hades berkedip, dan mereka diam-diam terkejut, karena mereka semua bisa melihat bahwa Qin Chen kultivasi tidak sama, mereka tidak melangkah ke ranah Kaisar besar. Tetapi mereka mengendalikan formasi ruang terlarang 9 neter yang telah mereka buat untuk menjebak pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar yang hebat. Apa artinya ini? Kekuatan rahasia pada anak ini benar-benar luar biasa. Konyol menghentikan kami dengan formasi besar yang telah kami siapkan. Dengan mencibir, sudut mulut Kaisar Yan dari 10 istana dan Kaisar Wu Yue Mingdi mengeluarkan sarkasme, dan aura tak terlihat keluar dari proyeksi keduanya. Dan langsung menyapu dalam formasi ruang terlarang 9 neter. Ledakan. Pada saat berikutnya, 99 dan 81 pilar susunan ruang angkasa di 9 neter Forbidden Space Array muncul bersama-sama.
dan jejak aura kaisar melonjak dari kedalaman masing-masing pilar susunan ruang. Nafas kaisar yang dilarang oleh kaisar. Pada saat ini, segera setelah udara Kaisar Agung menghilang, formasi ruang terlarang 9 meter, yang awalnya dikendalikan Qin Chen 7 hingga 8 kali, berguncang untuk beberapa saat. Samar-samar berusaha melepaskan kendalinya. Benar saja. Murid Qin Chen berkontraksi. Meskipun dia mengendalikan sebagian besar pilar ruang angkasa, jika Kaisar Yan dari 10 kuil dan Kaisar Wu Yue Hades bergerak, mereka akan dapat memperoleh kembali kendali mereka dalam waktu yang sangat singkat. Dia bahkan mengaktifkan jantung ruang, dan dengan suara mendengung, kekuatan ruang tak terlihat meliputi udara, langsung mendapatkan kembali kendali formasi ruang terlarang 9 meter. Tetapi selama perjuangan ini, serangan Kaisar Yan dari 10 istana dan Kaisar Dunia Bawah dari 5 gunung suci telah menembus penghalang formasi besar, dan tiba-tiba mencengkeramnya. Bab 5484. Legenda itu benar. Ledakan. Dalam sekejap, seluruh tubuh Qin Chen bergetar, dan jiwanya hampir terkoyak aura menakutkan dari Kaisar Agung turun, mencoba membungkusnya dengan erat. 4 kaisar besar. Mata Qin Chen dingin. Bukannya dia belum pernah melihat seorang kaisar yang kuat, tetapi kengerian aura 10 istana Yan dan Wu Yue Mingdi di depannya hanyalah sebuah proyeksi. Tetapi Qin Chen rasanya menghadap gunung yang menjulang tinggi, dari hati. Ada rasa tidak penting di kedalaman. Ini adalah kekuatan ilahi Kaisar Agung yang sebenarnya, jauh lebih menakutkan daripada aura yang diproyeksikan Kaisar Si Huang. Dia memang kaisar teratas di dunia bawah. Keempat Kaisar Agung bergerak, anak ini sudah mati. Orang yang tidak tahu ketinggian langit dan kedalaman bumi berani melanggar keagungan 4 kaisar besar dan mencari kematiannya sendiri. Seperti yang diharapkan dari 4 kaisar besar, mereka jauh lebih kuat dari Kaisar Si Huang. Di antara kerumunan di kejauhan, banyak wajah terkejut, jantung mereka berdebar kencang, mereka menyaksikan pemandangan itu dengan ngeri, dan berdiskusi secara rahasia. Pada saat ini, di pilar luar angkasa, sosok Qin Chen benar-benar menghilang, dan aura agung Kaisar Agung menutupi segalanya. Di atas langit, hantu menangis dan dewa melolong. Seperti langit. Mereka membungkus Qin Chen dengan erat seperti tirai dan saling meremas, jelas ingin menangkap Qin Chen. Molly, aku khawatir anak ini sedang bermain-main kali ini, jadi cepatlah dan cari kesempatan untuk kabur. Di sudut, leluhur iblis Rahu di tubuh Molly mengucapkan dengan kaget, bahkan suaranya bergetar. Kapan dia melihat pemandangan seperti itu? Mengerikan. Udara mati melonjak, seolah-olah akhir itu akan datang. Tunggu sebentar lagi. Wajah Molly jelek, seolah-olah dia telah memakan seekor lalat, dan dia menyipitkan matanya. Iblis itu, Qin Chen, tidak pernah bertarung dalam pertempuran yang tidak siap. Jika dia belum melarikan diri, pasti ada jadilah seseorang di belakangnya. Saat ini, apa yang bisa kita lakukan? Leluhur iblis Lohu gemetar. Ini adalah 4 kaisar besar, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka adalah penguasa dunia bawah hari ini. Banyak dari wilayah dunia bawah yang luas dikendalikan oleh keduanya dikendalikan oleh manusia, seluruh dunia bawah adalah yang paling banyak. Keberadaan tertinggi, tidak ada jenis backhand yang bisa dilakukan. Petik 2. Tunggu. Molly juga merasa bersalah di dalam hatinya, dan terus melihat sekeliling, berpikir cepat di benaknya. Untuk rencana saat ini, berlari pasti tidak akan lepas, dia hanya punya 2 pilihan. Salah satunya adalah mengikuti Qin Chen sampai akhir, dan yang lainnya adalah kembali ke perintah Surada Uzu, tetapi Qin Chen juga mengatakan sebelumnya, dengan kekuatan 4 kaisar besar. Sangat mungkin untuk melihat bahwa dia berasal laut alam semesta, dan sangat berisiko untuk kembali ke perintah besar Surada Uzu. Tapi dengan cara yang sama, lebih berisiko menjadi musuh dari 4 kaisar agung. Tunggu sebentar, iblis Qin seharusnya tidak berada di sini dengan mudah. Dia pasti punya cara lain. Aku tidak percaya. Bagaimana bisa iblis ini mati di sini dengan mudah? Molly menatap lokasi Space Array dengan ekspresi ganas. Di pilar ilahi dari ruang yang luas, serangan Kaisar Yan dari 10 istana dan dunia bawah dari 5 gunung suci bertabrakan satu sama lain, mencoba untuk menang. Energi hantu yang besar mengalir ke tubuh Qin Chen seperti awan yang menyebar asap. Si Mei.
Qin Chen, yang benar-benar tenggelam dalam Great Formation of Refining and Transforming Nine Dark Forbidden Space, membuka matanya dan berteriak, sekarang giliranmu. Bawahan akan memenuhi kepercayaan tuannya. Suara dingin tiba-tiba terdengar di benak Qin Chen. Saat berikutnya, ledakan. Aura menakutkan dari Kaisar Agung tiba-tiba melonjak dari tubuh Qin Chen. Aura Kaisar Agung ini membawa kekuatan kuno dan mengandung pesona yang tak ada habisnya, seperti pedang tajam yang tiba-tiba menusuk dengan ganas di antara serangan dua kaisar besar. Ada suara berderak yang menusuk telinga di kehampaan, dan dengan ledakan. Energi dunia bawah tanpa batas yang ditampilkan oleh Kaisar Yan dari 10 kuil dan dunia bawah dari 5 gunung suci bergetar dengan cepat di bawah serangan ini, dan kemudian meledak. Berubah menjadi abu dan menghilang di langit. WHO. Kaisar Yan dari 10 istana dan Kaisar Wu Yue Underworld melihat ke atas pada saat yang sama, mengerutkan kening dan melihat ke depan. Sosok menawan membubung ke langit dari udara gelap tak terbatas, melayang di atas langit tak berujung dalam sekejap. Hehehe, Kaisar Yan dari 10 istana dan Kaisar dunia bawah dari 5 gunung suci, aku sudah bertahun-tahun tidak melihatmu, kalian berdua aman dan sehat. Tawa dengan pesona tak berujung bergema di seluruh dunia, dan tiba-tiba bergema di benak semua orang, membuat semua orang tidak bisa tidak tenggelam ke dalamnya. Semua orang mengangkat kepala dengan ngeri, dan mata mereka langsung tertuju pada sosok yang muncul tiba-tiba. Ini adalah sosok yang penuh pesona tak berujung, dia memiliki tubuh panjang seperti ular yang berbaring bersila, sementara tubuh bagian atasnya adalah tubuh manusia. Dengan sisik seperti baju besi di sekujur tubuhnya, yang membuatnya sangat aneh dan misterius. Wajahnya memukau dan sangat cantik, seperti bunga paling mulia dari sisi lain dunia bawah, mekar dalam kematian, dan pesona tak berujung terus-menerus meresap dari tubuhnya. Inilah pesona yang membuat orang tidak bisa tidak menjadi gila. Untuk itu, penghamburan terus-menerus dari pesona ini membuat mata banyak orang yang terpisah dan kuat yang hadir secara bertahap menjadi terobsesi. Dan hati serta pikiran Surada Uzu dan Hakim Raja Hantu mau tidak mau bergoyang dan menjadi gila karenanya. Kaisar Simei, ternyata itu kamu. Hah. Melihat sosok ini, murid Kaisar Yan dari 10 istana dan Kaisar Wu Yue Mingdi kaget dan langsung mendengus dingin. Mendengus dingin ini bergema seperti petir dari langit biru, langsung membangunkan banyak pembangkit tenaga listrik yang terlepas dari obsesi mereka. Baru pada saat itulah semua orang menyadari bahwa setelah kemunculan Kaisar Simei, mereka telah benar-benar kehilangan ingatan mereka tentang segala sesuatu yang mengikutinya. Dan pikiran mereka tampaknya telah jatuh ke dalam jurang yang tak berujung dalam sekejap, dan mereka sama sekali tidak sadarkan diri. Sangat buruk. Semua orang meneteskan keringat dingin, punggung mereka sudah basah oleh keringat, dan wajah mereka pucat. Untungnya, orang ini tidak mengincar mereka, kalau tidak mereka mungkin tidak tahu bagaimana mereka mati. Kaisar Simei. Banyak orang bergumam, melamun, tetapi Hakim Raja Hantu dan Surada Uzu mengguncang tubuh mereka, dan beberapa kenangan kuno mulai muncul di benak mereka. Kaisar Simei memiliki reputasi besar di dunia bawah kuno, bahkan tidak lebih lemah dari Kaisar dunia bawah kuno Si Huang yang menjadi tercerahkan ini bukan karena kekuatannya. Tetapi karena penampilannya yang menawan, yang membuat banyak orang kuat di dunia bawah menjadi gila. Sangat disayangkan bahwa pada zaman kuno, Kaisar Simei tiba-tiba menghilang secara misterius, dan tidak ada yang tahu keberadaannya. Beberapa orang mengatakan bahwa dia jatuh ke laut kosmik, sementara yang lain mengatakan bahwa dia menjadi kurungan dari 4 kaisar besar. Dia dipenjarakan oleh orang kuat dan dilecehkan siang dan malam, tapi dia tidak menyangka akan muncul di sini sekarang. Mungkinkah sebuah pemikiran muncul di benak Hakim Raja Hantu dan yang lainnya? Kaisar Simei, bukankah kamu memasuki sangkar laut mati saat itu? Bukankah kamu mati? Petik 2. Dalam formasi roh 4 elemen, Kaisar Si Huang juga melihat Kaisar Simei muncul di luar pilar ruang angkasa, dengan ekspresi ketidakpercayaan di wajahnya. Kata-katanya langsung mengkonfirmasi dugaan semua orang yang hadir. Hehehe. Kaisar Si Huang, lihat apa yang kamu katakan, bahkan jika kamu mati, aku tidak akan mati, bibiku. Kaisar Simei memikat Wu Shuang, tubuh ularnya yang besar menjelajahi kehampaan, dan setiap sisik tampaknya mengandung aturan tertinggi dunia bawah, membuat semua orang terobsesi dengannya. Dengan pupil vertikalnya yang indah, dia perlahan menatap Kaisar Yan dari 10 istana dan Kaisar dunia bawah dari 5 gunung suci, dan berkata dengan senyum tipis.
Kaisar Yan dari 10 istana dan Kaisar Dunia Bawah dari 5 suci pegunungan, bagaimana kalau memberi wajah Kaisar ini, bagaimana kalau mundur? Setiap orang adalah Kaisar Agung Dunia Bawah. Mengapa bertarung dan membunuh? Memberimu wajah. Kaisar Yan dari 10 istana dan Kaisar Wu Yueming menatap Kaisar Simei dengan mencibir, wajah apa yang kamu miliki? Keduanya memandang Qin Chen. Molly dan Gargoyle Zhu dan yang lainnya sepertinya memikirkan sesuatu, ekspresi mereka terkejut sesaat, dan kemudian mereka tiba-tiba menjadi tercerahkan. Kilatan cahaya melintas di mata mereka berdua, aku mengerti, akhirnya aku mengerti, ternyata kamulah orangnya. Dalang di balik segalanya. Dalang di balik layar. Apa situasinya? Semua orang terkejut. Kaisar Yan dari 10 istana menarik napas dalam-dalam dan tidak bisa menahan tawa. Mengerti. Aku akhirnya mengerti. Kaisar Yan dari 10 istana berkata dengan suara yang dalam, di zaman kuno, Laut Mati muncul. Kami mengirim banyak bawahan ke Laut Mati, tetapi kamu masuk langsung dengan tubuh aslimu. Setelah bertahun-tahun, tidak ada berita. Saya pikir Anda telah jatuh ke Laut Mati ini. Tetapi saya tidak menyangka bahwa Anda tidak hanya tidak mati, tetapi sekarang Anda keluar hidup-hidup. Itu melirik hantu patung batu leluhur, menyipitkan matanya dan berkata, dengan kekuatanmu, siapa lawanmu di sangkar Laut Mati? Tapi Laut Mati itu misterius, dan bahkan kamu tidak dapat melarikan diri dengan mudah, jadi kamu telah mencari selama bertahun-tahun, dan akhirnya menemukan mati, yang memungkinkan Anda melarikan diri. Kamu ingin pergi secara diam-diam, tapi sayang sekali kami telah menyiapkan formasi besar ruang terlarang 9 meter di atas Laut Mati. Dan pelarianmu juga menyebabkan perubahan di Laut Mati, dan seorang bawahan juga ditemukan oleh bawahan yang kami kirim. Dalam keputusasaan Anda hanya dapat merayu bawahan saya. Dan mencoba untuk mengontrol arai luar angkasa terlarang 9 meter atas nama inspeksi untuk meninggalkan tempat ini, tetapi siapa yang mengira bahwa dalam proses pesona? Apa yang Anda lakukan akan membuat Kaisar Besar Si Huang khawatir, Anda mengganggu ritme Anda dan menarik bawahan saya, yang akhirnya menyebabkan Anda gagal. Menurut informasi yang mereka dapatkan, mata Kaisar Yan dari 10 istana dan Kaisar Wu Yue Hades berkedip, dan mereka dengan cepat menebak banyak hal. Artinya, kamu adalah dalang di balik segalanya. Nenek moyang Gargoyle dan yang lainnya yang hadir semuanya adalah boneka yang dikendalikan oleh teknik pesonamu, dan kamu harus memiliki rahasia area terlarang di Laut Mati. Boom! Berbicara tentang ini, Kaisar Yan dari 10 istana dan Kaisar Wu Yueming memiliki mata yang berapi-api, memandang Kaisar Simei seolah melihat permata yang indah. Dan napas mereka menjadi sesak napas. Di zaman kuno, ada legenda tentang Laut Mati, daerah terlarang Laut Mati terbentuk setelah pertempuran antara Dewa Dunia Bawah dan orang kuat dari Laut Kosmik. Ada terlalu banyak legenda seperti itu di dunia bawah, dan hampir tidak ada yang menganggapnya serius. Tetapi sekarang setelah mata Kaisar Yan dari 10 kuil dan dunia bawah dari 5 gunung suci menyapu nenek moyang Gargoyle, mereka akhirnya mengerti mengapa ketika mereka datang. Mereka merasa ada yang salah dengan diri mereka. Itu membuat mereka merasa sangat istimewa. Itu adalah kekuatan matahari. Orang-orang ini memiliki aura yang menyatu dengan kekuatan dunia yang pusat kekuatan umum dunia bawah tidak dapat melihatnya, tetapi sebagai kaisar yang telah bertarung di dunia yang, bagaimana mungkin mereka tidak mengetahuinya. Legenda kuno itu ternyata benar, dan rahasianya terletak pada Kaisar Simei. Bab 5485. Di belakang layar. Pada saat ini, Kaisar Yan dari 10 istana dan Kaisar Dunia Bawah dari 5 gunung suci tiba-tiba menatap Kaisar Simei. Area terlarang Laut Mati dikabarkan telah ditinggalkan oleh Dewa Dunia Bawah setelah pertempuran dengan pembangkit tenaga listrik teratas dari Laut Kosmik, tetapi belum pernah dikonfirmasi. Tetapi sekarang semua yang ada di depannya tiba-tiba terbangun Kaisar dari 10 aula neraka dan Kaisar dari 5 gunung dunia bawah. Apakah rumor dalam legenda ini benar? Kalau tidak, bagaimana menjelaskan yang samar-samar menyatu dengan nenek moyang hantu Gargoyle, Molly, dan anak laki-laki di susunan luar angkasa? Ini harus ditinggalkan setelah mereka berhubungan dengan kekuatan besar di area terlarang Laut Mati selama bertahun-tahun. Suara mendesing. Suara mendesing. Dalam sekejap, nafas Kaisar Yan dari 10 istana dan Kaisar Wu Yue Hades tiba-tiba menjadi cepat. Kaisar ini ada di belakang layar. Kalian berdua terlalu pandai bertukar pikiran.
Di sisi berlawanan, Kaisar Si Mei tertegun. Harus dikatakan bahwa dia sedikit bingung sekarang. Oke, Si Mei, ternyata kamu yang mengatur semua ini. Kaisar Si Wang tiba-tiba meraung, pantas saja kaisar ini tidak bisa merasakan kekuatan jejak di tubuh para tetua batu abadi. Tapi kamu telah melindungi mereka. Itu benar, pria mana di dunia bawah yang lebih baik darimu dalam seni pesona? Bisakah kamu diam-diam memblokirku? Persepsi jejak. Jika Anda bermain trik, semuanya masuk akal. Kaisar Si Wang tiba-tiba tampak tertegun. Kaisar Si Mei mengedipkan matanya. Meskipun jejak dalam pikiran Immortal Silau memang diblokir olehnya, dia benar-benar polos mengatakan bahwa dia berada di belakang layar. Tuanku, jadi Limo juga dikendalikan oleh Kaisar Si Mei dengan teknik pesona. Bawahan mengerti bahwa tujuan kontrol Kaisar Si Mei atas Limo adalah untuk menyelinap ke pilar formasi ruang terlarang 9 neter. Tidak berani menilai saya. Raja Hantu resmi melakukannya karena dia takut dengan kekuatan Kaisar, jadi dia tidak berani bergerak sesuai keinginanmu. Sura Dauzu tiba-tiba terbangun. Semuanya langsung terhubung ke dalam satu baris. Saat dia berbicara, dia melirik Molly, dan mau tak mau mengagumi. Limo benar-benar setia, di bawah kendali orang kuat seperti teknik pesona Kaisar Si Mei, dia masih bisa menolak perintah, dan lebih baik mati daripada menembak dirinya sendiri. Orang yang setia seperti itu hampir punah di dunia bawah. Apakah aku sedang dikendalikan? Di kejauhan, Molly menatap kosong pada Kaisar Si Mei yang tiba-tiba muncul, dan kemudian pada Kaisar Yan dari 10 istana dan yang lainnya. Merasakan tatapan Surada Uzu, tiba-tiba memberkati hati, memegangnya kepala di tangannya, ada sedikit rasa sakit dan perjuangan di wajahnya, seolah-olah sepertinya masih berjuang. Ya, saya dikendalikan. Dia sebenarnya setia. Namun, Kaisar Yan dari 10 istana dan dunia bawah Kaisar Wu Yue jelas tidak memperhatikan Molly sama sekali, dan mata mereka tertuju pada Kaisar Si Mei saat ini. Si Mei, jangan sembunyikan lagi, apakah menurutmu kamu bisa membodohi kami? Katakan padaku, apa yang ada di area terlarang Laut Mati? Apakah ada yang tersisa dari Lord Hades? Atau, dengan kata lain, pembangkit tenaga laut kosmik tertentu harta karun tertinggal? Ledakan. Mereka berdua melangkah maju bersama, dan niat membunuh mereka yang menakutkan tiba-tiba melonjak ke langit. Membentuk badai tak berujung dan menakutkan yang dengan gila-gilaan menyapu langit dan bumi. Neraka. Mendengar ini, semua orang terkejut lagi, wajah mereka menunjukkan keterkejutan. Apa situasinya? Apakah daerah terlarang di Laut Mati sebenarnya terkait dengan dewa dunia bawah yang legendaris? Kaisar Si Wang juga terkejut, dan matanya menjadi berapi-api dan bersemangat. Kalian berdua, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kaisar Si Mei tertawa kecil. Bagaimanapun, dia juga ingin mengulur waktu untuk Qin Chen, jadi tidak apa-apa untuk menunda. Aku tidak tahu. Kaisar Si Mei, berhentilah membuat menyesatkan. Di depan Kaisar ini, menurutmu apakah menyesatkan masih bermakna? Mata Kaisar Yan dari kuil ke-10 berkedip, suaranya jatuh, sosoknya berkedip, dan tiba-tiba menghilang sebagai bayangan. Ledakan. Saat berikutnya, sosok Kaisar Yan dari 10 kuil muncul di depan Kaisar Si Mei, dan dia mencengkeramnya dengan keras, namun, sebelum telapak tangannya menangkap Kaisar Si Mei. Sosok lain tiba-tiba muncul, dia meninju Kaisar Yan dari 10 istana dengan memukul. Kaisar Yan dari 10 istana terkejut, dan bergegas untuk melawan. Mendengar ledakan, kedua serangan itu langsung bertabrakan, membentuk dampak yang mengerikan. Dalam raungan keras, keduanya mundur serempak puluhan ribu kaki, dan segera kekosongan di belakang mereka langsung runtuh. Penghancuran dan keruntuhan, membentuk dua lubang hitam yang menakutkan. Dan setelah sosok yang muncul kemudian memblokir pukulan Kaisar Yan dari 10 istana, hampir tidak ada keraguan, sosoknya berkedip. Dan dia segera meraih Kaisar Si Mei dengan telapak tangannya. Wu Yue, apa yang kamu lakukan? Kaisar Yan dari aula ke-10 menstabilkan sosoknya, dan segera berteriak dengan marah. Orang yang bergerak tadi sebenarnya adalah Wu Yue Mingdi. Tenhold, Great Emperor Si Mei milikku. Wu Yue Mingdi mencibir, merentangkan 5 jarinya, dan menembakkan serangkaian pelangi ilahi. Telapak tangan yang besar sepertinya mampu menampung gunung dan sungai, membentuk pusaran yang menakutkan. Penutup. Untuk hidup dalam tubuh Kaisar Si Mei, untuk membawanya ke ruang ini.
Jika kamu ingin mengambil Kaisar Simei dari tangan Kaisar ini, bahkan tidak memikirkannya. Kaisar Yan dari kuil ke-10 berteriak dengan marah, dan dengan keras. Sosoknya tiba-tiba menghilang menjadi kabut abu-abu, dan kemudian kabut hitam menembus kehampaan, menembus setiap lubang. Muncul di depan telapak tangan Wu Yue Mingdi dalam sekejap, memadat menjadi bentuk dan tangan besar yang memegang Kaisar Wu Yue Hades meninju dengan pukulan. Ledakan. Kekuatan tinju yang besar berubah menjadi sungai kematian dan api penyucian yang panjang. Di sungai yang panjang, ada energi hantu yang tak berujung naik, dan suara hantu dan dewa yang melolong meraung, dan sungai kematian yang luas bertabrakan dengan ruang tangan besar dari Wu Yue Mingdi. Ledakan. Dua kekuatan yang menakutkan bertabrakan satu sama lain, dan gelombang kejut yang mencengangkan menyapu. Di bawah gelombang kejut, semua orang mundur dengan gila-gilaan, dan banyak orang menyemburkan darah di tempat. Tidak, seseorang berhenti, dan tiba-tiba menyadari bahwa tubuhnya diselimuti oleh garis-garis energi kematian. Dia menundukkan kepalanya dengan ngeri, dan melihat bahwa tubuhnya terkorosi sedikit demi sedikit di bawah energi kematian. Tidak peduli bagaimana kamu memobilisasi sumbernya, Anda tidak dapat menghentikan invasi energi kematian, dan akhirnya berubah menjadi abu dan pemusnahan di tengah jeritan, dan jiwa Anda terbang di tempat. Sidian, apakah kamu berani menghentikanku? Wu Yue Mingdi menstabilkan sosoknya, matanya suram, dan dia menembakkan cahaya dingin. Kenapa, kamu hanya diizinkan untuk menyerangku, tapi aku tidak diizinkan untuk melawan? Kaisar Yan dari Aula ke-10 berkata dengan dingin. Ledakan. Kedua hantu itu saling berhadapan dalam kehampaan, membentuk tabrakan mesin udara yang mengerikan satu sama lain, memicu medan magnet yang tak terlihat. Oke, karena kamu bersikeras melakukannya, jangan salahkan aku karena bersikap kasar, bunuh aku. Kaisar Yan dari kuil ke-10 berteriak dengan marah, dan tiba-tiba, sosoknya berubah menjadi bayangan di seluruh langit, dan dia pergi langsung ke Kaisar Wu Yue Ming. Terserah kamu. Wu Yue Mingdi juga mencibir, seluruh tubuhnya dipenuhi gunung, dan seluruh tubuhnya seperti Raja Dewa kuno. Ledakan. Kedua belah pihak dengan cepat bertarung bersama, dan gelombang kejut yang dahsyat membuat semua orang berubah warna dan mundur dengan gila-gilaan. Apa situasinya? Melihat pemandangan itu dari kejauhan, semua orang yang hadir tercengang, apakah Kaisar Simei belum ditangkap? Kaisar Yan dari 10 istana dan Kaisar Wu Yue Hades bertempur lebih dulu. Apa-apaan? Di Divine Pillar of Space, hati Qin Chen tergerak saat melihat ini. Ini adalah kesempatan bagus. Kaisar Yan dari 10 kuil dan Kaisar Wu Yue Ming jelas menganggap Kaisar Simei sebagai milik mereka, dan tidak ada yang mau menyerah. Memanfaatkan kesempatan ini, Qin Chen dengan cepat menyempurnakan kolom yang tersisa. 71. 72. Pilar formasi dengan cepat jatuh ke dalam kendali Qin Chen. Boom boom boom. Adapun dunia luar, guncangan teroris terus melanda, dan dalam sekejap, seluruh laut mati tampak seperti kiamat, Hakim Raja Hantu. Sura Dauzu dan yang lainnya semuanya berubah warna dan mundur dengan tergesa-gesa. Selain itu, hantaman mengerikan itu terus berdampak di depan formasi roh 4 elemen di kejauhan, menyebabkan seluruh formasi bergetar hebat, cahaya pada formasi berkedip, cahaya jimat mengalir. Dan terdengar suara berderit keras. Ledakan. Di bawah aura yang menakutkan, tubuh leluhur hantu batu dan yang lainnya yang mengendalikan formasi jiwa Dewa 4 Gajah bergetar hebat, dan seteguk darah hitam segera keluar. Ekspresi mereka lamban dan ketakutan. Kekuatan dari 4 kaisar besar terlalu kuat, tetapi setelah konfrontasi hampir mengalahkan formasi roh 4 Gajah. Peluang besar. Memanfaatkan kesempatan ini, Kaisar Si Huang, yang terjebak dalam formasi, menunjukkan kegembiraan, dan dia bergegas untuk bergerak. Energi batu di langit langsung berubah menjadi serangkaian batu hantu kuno, mengenai formasi, mencoba untuk keluar. Di dalam ada serangan gila dari Kaisar Si Huang, dan di luar ada akibat dari serangan Kaisar Yan dari 10 istana dan Kaisar Wu Yue Hades. Mundur. Melihat ini, Kaisar Simei mengerutkan kening dan berteriak, jika ini terus berlanjut, leluhur hantu patung batu pasti akan mati. Setelah menerima perintah dari Kaisar Simei, leluhur hantu gargoyle mengambil kembali 4 harta kuasi Kaisar satu demi satu, dan dengan keras, saat mereka mundur dari formasi. Gelombang kejut yang mengerikan menghantam mereka, mengejutkan mereka seperti selembar kertas. Terbang. Mundur,
Tubuh mereka dipenuhi bekas luka, dan dengan panik, leluhur hantu batu dan yang lainnya buru-buru mundur ke belakang. Mundur cepat. Molly juga buru-buru mundur di antara kerumunan. Hahaha, kaisar ini akhirnya keluar dari masalah, kalian semua akan mati. Kehilangan belenggu formasi jiwa Dewa Empat Gajah, proyeksi Kaisar Siwang tiba-tiba membubung ke langit, dan dia mengangkat kepalanya ke langit dan berteriak. Si Huang, kamu di sini untuk menghadapi si Mei. Hentikan serangannya. Pada saat ini, suara Wu Yue Mingdi dan Sidian Yandi tiba-tiba terdengar di benak Kaisar Si Huang. Apa situasinya? Kaisar Si Huang terkejut. Sebelum dia bisa bereaksi. Bunuh. Dengan semburan teriakan, Kaisar Yan dari 10 kuil dan Kaisar Wu Yue Hades, yang sedang bertarung, berteriak dengan marah pada saat yang sama. Qin Chen, yang berada di udara terlarang formasi, bergegas pergi tiba-tiba. Ledakan. Kedua telapak tangan besar itu seperti tirai langit, menutupi langit, dan langsung muncul dengan ganas di atas kepala Qin Chen, menghancurkannya dengan paksa. Apa? Surada Uzu dan lainnya yang mundur ke kejauhan tertegun, termasuk Molly dan lainnya. Bukankah Kaisar Yan dari 10 istana dan Kaisar Dunia Bawah dari 5 gunung suci saling bertarung? Mengapa mereka tiba-tiba bergabung? Dan targetnya bukan Kaisar Si Mei, tapi Qin Chen dalam formasi. Apa yang terjadi? Si Mei, orang ini adalah inti dari pelarianmu, kan? Karena hanya dia yang mengendalikan formasi ruang terlarang 9 neter, bisakah kamu benar-benar melarikan diri? Kamu hanya muncul untuk menahannya. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak tahu? Dia dan Wu Yue Mingdi memiliki wajah yang mengerikan. Bab 5486. Istana 10 Hades. Kaisar Yan dari 10 istana dan Kaisar Wu Yue Ming bukanlah orang idiot. Mereka sebenarnya menyadari sejak awal bahwa alasan mengapa Kaisar Si Mei muncul adalah untuk melindungi Qin Chen yang menyempurnakan formasi ruang terlarang 9 kegelapan. Bagaimanapun, Laut Mati sekarang ditutupi oleh formasi ruang terlarang 9 kegelapan, tidak peduli seberapa kuat Kaisar Si Mei. Dia tidak dapat melarikan diri dari blokade formasi ruang terlarang 9 kegelapan. Tapi begitu formasi ruang terlarang 9 neter dikendalikan oleh anak laki-laki dalam formasi, itu akan merepotkan. Kaisar Si Mei dapat dengan mudah melarikan diri dari tempat ini, dan keduanya hanya memiliki 2 proyeksi. Jika Kaisar Si Mei melarikan diri, dunia bawah sangat luas, dan mereka pergi kemana? Mencoba untuk mencari. Jadi sebelum keduanya bertarung satu sama lain, semuanya untuk melumpuhkan Kaisar Si Mei. Bahkan, untuk mencegah diblokir oleh Kaisar Si Mei, ketika keduanya bertarung, mereka dengan sengaja menyebabkan akibat yang tak ada habisnya untuk menyerang formasi roh 4 elemen. Memaksa leluhur hantu patung batu dan yang lainnya untuk menarik formasi dan melepaskan Kaisar Si Huang. Dengan Kaisar Si Huang menghentikan Kaisar Si Mei, tidak ada yang bisa menghentikan mereka membunuh anak itu. Dan selama bocah dalam formasi itu terbunuh, tidak peduli seberapa licik Kaisar Si Mei, dia akhirnya akan terjebak di Laut Mati dan menjadi kura-kura di dalam guci. Hahaha, nak mati. Kaisar Yan dari 10 istana dan Kaisar Wu Yue Hades memiliki wajah yang mengerikan, dan serangan yang menakutkan tiba-tiba datang ke kepala Qin Chen, melenyapkan semuanya dengan paksa. Tidak baik. Melihat ini, Kaisar Si Mei sangat ketakutan dan marah. Dia tidak pernah menyangka bahwa Kaisar Yan dari 10 istana dan Kaisar Wu Yue Hades begitu berbahaya sehingga mereka akan menyelinap menyerang tuan mereka. 4 Kaisar Agung yang agung sebenarnya sangat tercela. Ledakan. Takut dan marah, Kaisar Si Mei buru-buru bergegas menuju lokasi formasi, dan dengan keras. Aura menawan yang tak terlihat berubah menjadi kekuatan asli dan dengan cepat terjalin ke arah mereka berdua. Kaisar Si Huang, apa yang kamu lakukan dengan Linglung? Cepat dan hentikan dia. Melihat ini, Kaisar Yan dari 10 istana berteriak dengan marah. Tanpa perintahnya sama sekali, Kaisar Si Huang sudah pulih dari pingsannya, dengan kilasan sosoknya, dia tiba-tiba muncul di depan Kaisar Si Mei, dan meninju Kaisar Si Mei dengan keras. Hahaha, Kaisar Si Mei, biarkan Kaisar ini datang menemuimu. Kaisar Agung Si Huang tertawa terbahak-bahak, tinjunya kuat dan tak terkalahkan. Cepat, akurat, kejam. Ketika dia meninju, batu itu menghancurkan langit, dan seluruh Laut Mati tiba-tiba mendengar raungan yang mengejutkan, dan nafas batu yang besar membubung ke langit.
Seolah-olah tersapu dari zaman kuno, itu tidak bisa dihancurkan, dan memblokir Yang Agung. Kaisar Simei. Sialan, keluar. Kaisar Simei meraung, hatinya ketakutan dan geram, mata Phoenix-nya sedingin es selama ribuan tahun. Di bawah keterkejutan tubuhnya yang berkelok-kelok, kekuatan tak terlihat dari Kaisar Agung berkumpul dan berubah menjadi sungai yang panjang, yang menghantam pukulan Kaisar Agung Si Huang. Dan terdengar suara ledakan, dan sebuah batu besar hancur berkeping-keping di kosong suara retak, saat berikutnya, batu. Bayangan tinju menakutkan yang dibentuk oleh Kaisar Huang hancur dan meledak dalam sekejap. Kulit Kaisar Si Huang berubah drastis, dan aura menakutkan dari Kaisar Agung menyerbu, dia langsung dikirim terbang puluhan ribu kaki jauhnya. Dan baru pada saat itulah dia berjuang untuk menstabilkan sosoknya. Klik. Retakan muncul di tubuh Kaisar Si Huang, dan pada saat yang sama, dengan ledakan, kehampaan di belakangnya hancur, membentuk turbulensi luar angkasa yang mengerikan. Tapi Kaisar Simei juga stagnan karena halangan Kaisar Si Huang. Ketika pertarungan yang kuat satu sama lain, ada perbedaan 1000 mil, hanya jeda sesaat ini, serangan Kaisar Yan dari 10 istana dan Kaisar Wu Yue Hades telah menyentuh tubuh Qin Chen. Ini sudah berakhir. Tidak jauh dari sana, keputusasaan melanda hati Molly. Qin Chen, iblis, bisa dimainkan sekarang. Ketika Kaisar Simei muncul lebih awal, Molly benar-benar terkejut, dia tidak pernah menyangka akan ada Kaisar yang kuat di samping Qin Chen. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Kaisar Yan dari 10 istana dan Kaisar Dunia Bawah dari 5 gunung suci, sebagai 4 kaisar besar, bukanlah orang-orang yang bertele-tele. Ini sudah berakhir. Setelah Qin Chen meninggal, tidak ada seorang pun di pihak mereka yang dapat mengendalikan formasi ruang terlarang 9 neter. Dan Kaisar 10 Kuil Yan dan yang lainnya akan memiliki cukup waktu untuk membersihkannya satu persatu. Aku harus menemukan cara untuk lari. Molly cemas, matanya berkedip-kedip, dan dia sudah memiliki ide untuk melarikan diri. Ledakan. Di bawah pandangan semua orang, Kaisar Yan dari 10 kuil dan Kaisar Wu Yue Hades tampak ganas, dan mereka membanting Qin Chen dengan telapak tangan di tengah tawa yang keras. Kekuatan tak berujung dari Kaisar Agung menyapu, memusnahkan segalanya, dan kekuatan penghancur yang dahsyat itu seperti lautan luas, langsung menyapu Qin Chen di pilar ruang angkasa. Menelannya dengan kuat dan sepenuhnya. Kaisar Simei, mari kita lihat bagaimana kamu masih berlari sekarang. Kaisar Yan dari 10 istana berbalik, sama sekali tidak peduli untuk melihat hasilnya, senyum percaya diri tergambar di sudut mulutnya. Kaisar Simei menutup telinga untuk itu, tetapi tampak ketakutan dan marah, dengan lekat-lekat menatap lokasi kolom ruang, cemas di dalam hatinya. Dia tidak bisa lebih jelas tentang kekuatan Qin Chen. Meskipun dia kuat, bagaimanapun juga dia hanyalah Kaisar Semu. Bagaimana dia bisa menahan serangan Kaisar Yan dari 10 istana dan Kaisar Wu Yue Mingdi? Bahkan jika Kaisar Yan dari 10 istana dan Dunia Bawah dari 5 gunung suci hanyalah sebuah proyeksi bersama, kekuatan mereka berada di luar imajinasi siapapun. Leluhur hantu batu dan yang lainnya juga tercengang. Melihat ekspresi hancur dari Kaisar Simei dan yang lainnya, Daozu Sura dan yang lainnya tiba-tiba merasa lega, sangat segar. Tuanmu layak menjadi tuan, kamu mengendalikan situasi dengan mudah. Kaisar Yan dari 10 istana dan Kaisar Wu Yue Hades juga mencibir, dan mereka berdua melangkah maju, siap berbicara. Tiba-tiba, 4 kaisar besar benar-benar pantas mendapatkan reputasi mereka. Tuan muda ini hampir terpesona oleh pukulan ini. Sebuah suara perlahan terdengar dari belakang mereka, suaranya tidak keras tapi seperti guntur, semua orang yang hadir ketakutan. Dan mereka semua melihat pilar ruang di depan mereka dengan ngeri. Di pilar ruang ilahi, aura bergelombang dari Kaisar Agung perlahan menghilang, dan sesosok perlahan muncul. Itu adalah Qin Chen yang berada di pilar ruang ilahi dan seharusnya dimusnahkan menjadi ketiadaan. Pada saat ini, dia melayang di sana dengan utuh, dengan cahaya ruang ilahi yang melekat di sekelilingnya, seperti lukisan dinding yang tertanam dalam kehampaan, sempurna dan tak tertandingi. Anda, Kaisar Yan dari 10 istana dan Kaisar Wu Yue Ming mengecilkan pupil mata mereka dan menatap Qin Chen. Setelah melihat nafas ruang di tubuh Qin Chen, keduanya terkejut. Apakah formasi yang dilarang udara menyatu menjadi satu? Rasa takjub langsung muncul dari hati mereka berdua. Pada saat ini, Qin Chen terintegrasi sempurna dengan formasi ruang terlarang 9 neter di depannya.
Meskipun serangan mereka jatuh pada Qin Chen sebelumnya, mereka dilipat menjadi lapisan ruang, dan sebagian besar kekuatan mereka hilang. Dilarang oleh 9 gelap. Dengan ledakan penyerapan, hanya sebagian kecil dari kekuatan yang jatuh pada Qin Chen, sehingga pihak lain aman dan sehat. Bagaimana putra ini melakukannya? Mungkinkah kamu sudah mengendalikan formasi ruang terlarang 9 neter? Kaisar Yan dari 10 istana dan Kaisar Dunia Bawah dari 5 gunung suci tampak tak percaya. Dengan tingkat kultivasi anak di depannya saat ini, hanya ada satu kemungkinan jika dia ingin mencapai formasi fusi tubuh yang sempurna. Dan itu adalah pihak lain telah sepenuhnya mengendalikan formasi ruang terlarang 9 kegelapan. Ya, berkat akting kalian berdua, aku punya cukup waktu untuk menyempurnakan formasi. Harus kuakui penampilan kalian berdua luar biasa. Dengan senyum di wajahnya, Qin Chen benar-benar bertepuk tangan di tempat. Setiap orang. Ini hanyalah ejekan terang-terangan terhadap Kaisar Yan dari 10 istana dan Dunia Bawah dari 5 gunung suci. Tidak mungkin, Yang Mulia tidak lebih dari seorang Kaisar Semu, dan formasi ruang terlarang 9 kegelapan adalah formasi tingkat Kaisar yang hebat. Bagaimana Anda bisa mengendalikannya sepenuhnya? Kaisar Yan dari Aula ke-10 menunjukkan wajah ganas, dan dia menatap Qin Chen. Setelah merasakan kekuatan ruang di tubuh Qin Chen, pupil matanya tiba-tiba menyusut, ini adalah kekuatan ruang. Jangan bilang kamu punya ruang harta karun di tubuhmu. Ya, jika tidak demikian, dengan basis kultivasi Anda, bagaimana Anda bisa mengendalikan formasi hebat dari ruang terlarang 9 kegelapan ini? Sinar cahaya serakah tiba-tiba mekar dari murid Kaisar Yan dari 10 istana. Seberapa kuat harta ini yang memungkinkan Kaisar Semu mengendalikan formasi ruang terlarang 9 neter? Itu juga tidak pernah terdengar atas nama 4 Kaisar Agungnya, benda ini pasti merupakan harta karun yang diperoleh dari Laut Mati. Mati. Kaisar Yan dari Aula ke-10 berteriak dengan marah, dan membanting telapak tangannya ke arah Qin Chen lagi. Itu hanya Kaisar semut-semut, jadi bagaimana jika Anda bisa melebur ke dalam kehampaan? Kaisar ini ingin melihat bagaimana Anda berani bertarung melawan Kaisar ini. Itu tergantung bagaimana kamu bersembunyi. Aula 10 Hades. Ledakan. Telapak Kaisar Yan dari 10 kuil jatuh, dan aura hantu tiba-tiba muncul di dunia, dan istana Pluto yang megah muncul samar-samar di kehampaan. Istana ini sangat megah, seluruh tubuhnya hitam pekat, seolah-olah seharusnya tidak ada di dunia ini, dan begitu muncul, ia memancarkan kekuatan yang mencekik semua orang. Berdiri tinggi di langit yang luas, memberi orang perasaan melihat ke atas. Di bawah aula ini, setiap orang memiliki perasaan bahwa hidup dan mati ada di langit, dan hidup dan mati setiap orang dikendalikan oleh aula ini, dan tidak ada yang bisa melampaui dunia. Ini adalah Aula 10 Hades, harta karun teratas dari 10 aula Kaisar Tuan Yan. Bukankah ini harta Kaisar Dunia Bawah? Dikabarkan bahwa ia lahir dengan pembukaan Dunia Bawah. 10 aula Kaisar Tuan Yan di depan Anda hanyalah sebuah proyeksi. Bagaimana Anda bisa membawa 10 aula Hades? Tidak, ini bukan istana 10 Hades yang asli, ini hanya hantu yang diubah oleh Tuan Yama dari 10 istana dengan kekuatan supernatural tertinggi, sungguh tidak bisa dipercaya. Lihat dengan cepat, serangan Master Yama dari 10 istana langsung meledak ke dalam dimensi spasial yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika bocah ini melebur ke dalam kehampaan, dia tidak dapat menghindarinya sama sekali. Sangat buruk. Melihat penampilan aula yang megah ini, semua orang kaget, wajah mereka kaget, dan banyak diskusi. Aula 10 Hades. Kaisar Simei juga mengecilkan muridnya, ini adalah harta karun tertinggi di dunia bawah. Dan itu juga merupakan dasar bagi Kaisar Yan dari 10 istana untuk mendapatkan pijakan di 4 kaisar besar. Ledakan. Saya melihat aula megah, tiba-tiba menembus ke dalam kehampaan, boom, boom, dalam puluhan juta dimensi spasial di sekitar Qin Chen dalam raungan keras istana seperti itu muncul. Bahkan jika Qin Chen melarikan diri ke kedalaman lapisan tempat ruang akar, tidak ada cara untuk menghindari serangan ini. Kehidupan masa lalu dan sekarang telah diselimuti serangan istana 10 Hades. Dalam kehampaan dimensi tak berujung, mata Qin Chen membeku. Tajam. Prototipe dari harta karun ini saja bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan seorang kaisar seperti Kaisar Simei. Sayang sekali Bibao, saya tidak pernah takut pada siapapun. Dewa kecil, teriak Qin Chen tiba-tiba, tolong aku.
Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode selanjutnya dalam 2 hari lagi. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.